Saya pernah mendengar seorang kisah preman ya di Sumatera Utara. Dia itu perampok dan orang banyak takut kepada dia. Kemudian dia senantiasa membawa hasil rampoknya itu pulang untuk diberikan kepada ibunya, tapi ibunya menolak. Saya tidak mau makan uang haram dari kamu. Dan dia merasa sedih. Tapi terus-menerus akhirnya uang yang dapat itu dihambur-hamburkan, dia berikan kepada orang. Nah, suatu ketika ibunya sakit keras. Kemudian dia ingin membawa ibunya berobat dengan uang yang dia curi tadi itu, dia perampok tadi. Tapi ibunya menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Maka inilah satu kalimat perintah kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena mereka telah bersusah payah untuk mendidik. Ibu melahirkan kita, harus meregang nyawa demi lahirnya seorang anak. Nah, dalam hal ini kita sebagai seorang anak mesti berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, banyak orang mencari tahu kenapa harus berbakti. Kadang-kadang orang tua kita salah ucapannya kepada anak. Nah, biasanya orang yang ingin tahu kenapa harus berbakti kepada kedua orang tua, tidak lain mereka ingin mencari keuntungan. Apa untungnya menjadi orang yang berbakti? Maka dalam hal ini kami ingin menjelaskan bahwa yang pertama, keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua yaitu panjang umur dan murah rezeki. Ini satu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu panjang umur dan murah rezeki. Apalagi di masa sulit ini kita cukup ingin ya mendapatkan rezeki yang mudah, apalagi berkah. Nah, dalam hal ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Ini sebagai bukti dalil keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, bahwa ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ini adalah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Amr bin As-Saibani meriwayatkan, dia menyatakan pemilik rumah ini seraya menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepadaku, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, yaitu salat pada awal waktunya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Amal yang paling cinta Allah yang berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apalagi ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Nah, di antara amal yang paling cinta Allah yang disebutkan Rasul tadi, ada salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka kaum muslimin, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, keutamaannya adalah kunci surga bagi anak, yaitu kunci surga bagi seorang anak. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Salami, meriwayatkan dari Abu Darda, seorang pria mendatangi beliau dan berkata, saya memiliki seorang istri, namun ibuku menyuruhku untuk menolaknya. Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Nah, makna hadis ini, ada suatu ketika seorang itu dipinta oleh ibunya untuk menceraikan istrinya. Kemudian dia bertanya,
tentang hal itu, mana yang lebih dia ikuti, menjaga istrinya terus-menerus atau mengikuti permintaan ibunya. Maka dari sabda Rasulullah SAW tadi bahwa ketika kita mengikuti apa yang disampaikan ibu merupakan pintu surga bagi anak-anaknya. Tentu kaum muslimin, apakah begitu mudah kita mengikuti apa yang disampaikan orang tua? Tentu ada sebab-sebab tertentu, karena istri seorang sahabat ini tidak taat kepada suaminya, durhaka, dan ibunya sering melihat dia tidak peduli kepada orang tua suaminya, mengabaikan bahkan menghalang-halangi suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka akhirnya apa? Disuruhlah untuk menceraikan istrinya. Jadi karena itu sebabnya maka ibunya menyuruh untuk menceraikan istrinya. Kemudian yang keempat, bahwa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah doa mustajab. Jadi ketika kita berbakti kepada orang tua, doa kita itu akan mustajab. Kaum muslimin di mana saja berada, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan akan hal itu. Doa orang yang terzalimi, doa orang musafir, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Jadi kita butuh doa dari orang tua kita, maka senantiasalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang kelima, keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan pintu taubat. Berbuat baik kepada orang tua merupakan salah satu sebab dikabulkannya taubat kita, diterima taubat kita. Ibnu Umar meriwayatkan, seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" "Tidak." "Apakah kamu memiliki khalah, saudari ibu?" Khalah itu saudari ibu, berarti tante gitu. "Iya, kalau begitu berbuat baiklah kepadanya." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani. Maka dalam hal ini kaum muslimin, ketika seorang tadi telah melakukan perbuatan dosa dan dia menyadari kesalahan itu, kemudian dia bertobat, ditanya Rasulullah, "Apakah kau masih memiliki ibu?" Dia bilang tidak. Kemudian, "Adakah kau memiliki saudara ibu?" "Ada." Nah, jadi kalimat ini menunjukkan apa? Inilah merupakan dalil keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua, itu bisa menyebabkan pintu taubat kita dikabulkan. Kaum muslimin di mana saja berada, saya pernah mendengar seorang kisah preman di Sumatera Utara. Dia itu perampok dan orang banyak takut kepada dia. Kemudian dia senantiasa membawa hasil rampoknya itu pulang untuk diberikan kepada ibunya, tapi ibunya menolak. "Saya tidak mau makan uang haram dari kamu." Dan dia merasa sedih, tapi terus-menerus akhirnya uang yang dapat itu dihambur-hamburkan, dia berikan kepada orang. Nah, suatu ketika ibunya sakit keras. Kemudian dia ingin membawa ibunya berobat dengan uang yang dia curi tadi itu, dia perampok tadi. Tapi ibunya menolak, "Biarlah aku mati, asal jangan memakai uang haram yang kau berikan." Mendengar itu dia sedih. Akhirnya dia mohon ampun kepada Allah dan memaaf kepada ibunya. Tak berapa lama ibunya meninggal dunia. Setelah dimakamkan, dia berpikir, "Ya Allah, sungguh aku ini anak yang berdosa. Sekian lama aku melakukan kejahatan, ibuku telah mendidikku, dia tidak mau sepeser pun memakan uang rampok yang pernah aku bawa. Ini satu pelajaran yang luar biasa dari ibuku." Maka setelah itu dia berhenti dari perampokannya, dia tobat, dan betul-betul dia tobat, insaf dia. Dia belajar agama, dia mulai sholat, dia banyak berzikir, dan dia mencari jalan yang halal. Dia rela harus berpanas-panas, kerja banting tulang, kerja keras demi mendapatkan harta yang halal, dan Allah mentakdirkan dia wafatnya pada saat sholat malam. Ini menunjukkan apa? Ini satu bukti nyata kaum muslimin, dan waktunya belum berapa lama, kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu kejadiannya. Nah, ini satu bukti janji Rasulullah ketika seorang yang berdosa besar, merampok itu dosa besar,
tapi ibunya memaafkan dia pada saat ibunya mau sakaratul maut. Maka setelah itu dia sadar dan tobat yang terima, terbukti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang keenam, orang tua merupakan kunci dari ridha Allah. Jadi ridallahu firidoi walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Wasuhtullah wasuhtul walidain. Marahnya Allah itu tergantung marahnya kedua orang tua. Maka oleh karena itu kaum muslimin di mana saja berada, selagi orang tua kita masih hidup, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Taatlah kepada orang tua kita. Kita mungkin pernah mendengar kisahnya Uwais Al-Qarni. Dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dia dikenal orang yang terkenal di langit walaupun di bumi tidak terkenal. Sehingga saking taatnya kepada ibunya, dia itu pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Salah satunya Umar bin Khattab. Ketika pergi ke negeri Yaman, jumpailah yang bernama Uwais Al-Qarni. Ciri-ciri tangannya ada safak atau penyakitnya. Dan mintalah nasihat kepada dia. Inilah satu bukti Rasulullah sendiri memuji beliau. Dia hanya berbakti kepada orang tua. Karena terbukti saat itu dia bertanya kepada ibunya apa cita-cita ibunya. Ibunya ingin naik haji. Namun kondisinya susah. Dan ibunya dalam keadaan sakit. Maka apa yang dia lakukan? Dia latihan bolak-balik naik bukit sambil menggendong seekor lembu. Mulai dari yang mampu diangkat sampai terus-menerus. Karena dia berharap pada saat tawaf nanti dia mampu menggendong ibunya keliling Ka'bah dan mencapaikan atau mengabulkan cita-cita ibunya. Itulah keutamaan dari berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kaum muslimin kita adalah tergolong anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita termasuk orang-orang yang memang diterima Allah taubat kita karena kita tidak pernah durhaka kepada orang tua. Dan seandainya ada yang durhaka, segeralah mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kedua orang tua kita sebelum waktu yang terlambat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi, maka tidak ada kesempatan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.